Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam, ya, kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang berbicara tentang masalah hukum, ya, masalah fikih. Dan pada pertemuan yang lalu, ya, kami berhalangan karena sedang di Makassar, dan alhamdulillah pada malam hari ini, ya, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masih berada pada bab taharah, bab tentang bersuci. Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis-hadis tentang wudu, ya, hadis-hadis tentang wudu. Dan juga, ya, kalau ada waktu insyaallah kita lanjutkan pada babul istitabah, ya, bab tentang adab-adab ketika kita masuk ke dalam kamar kecil. Hadis yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah an Humran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu an annahu ra'a Uthman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Humran. Humran ini merupakan, ya, budak yang dibebaskan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya saya melihat Uthman radhiyallahu anhu, ya, berwudu dengan cara dia berwudu dari bejana. Jadi dia memerintahkan kepada Humran untuk mengambilkan air di dalam bejana. Kemudian, ya, beliau Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia menuangkan air ke tangannya, kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Ya, tidak dimasukkan ke dalam bejana, tapi dituangkan ke tangannya dan dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tersebut, kemudian berkumur-kumur, istinsyak dan juga istinthar, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Kemudian ia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali dan mencuci tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian ia mengusap kepalanya sebanyak 1 kali. Kemudian mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu saya ini. Ya, dia mempraktekkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, barang siapa yang berwudu sesuai dengan wudu ini, kemudian salat 2 rakaat dengan salat yang khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang, ya, sedikit panjang ini, beberapa pelajaran yang kita ambil adalah, yang pertama, ya, kita mengetahui bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya, ya, semua anggota wudu itu dicuci sebanyak 3 kali. Adapun yang diusap itu sebanyak 1 kali saja, dan yang diusap cuman kepala.
Adapun yang lainnya semuanya dicuci, dan sunnahnya adalah dicuci sebanyak 3 kali. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, dan sunnahnya adalah sebanyak 3 kali. Dan ya, sebaiknya kita tidak meninggalkan sunnah mencuci sebanyak 3 kali ini kecuali benar-benar ada uzur. Ya, misalnya suhu yang sangat dingin, ya, atau jumlah air yang sangat sedikit, dan uzur yang lain, maka boleh kita ya mencukupkan mencuci bagian anggota wudhu sebanyak 1 kali saja. Adapun kalau tidak ada uzur, maka sunnahnya adalah dengan mencuci semua anggota wudhu yang harus dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian faedah yang kedua, kita harus membedakan antara mencuci dengan mengusap. Ya. Mencuci itu ada sesuatu yang mengalir dari anggota tubuh yang dicuci. Ya, ketika kita misalnya mencuci wajah kita, maka ada yang menetes dari wajah kita. Ada air yang kita kumpulkan di dalam tangan, kemudian kita gunakan untuk mencuci wajah. Kemudian dari air tersebut ada yang menetes. Itu namanya mencuci. Dan mencuci ya harus digosok. Ya, tidak sekedar kalau di keran tinggal dikasih begini saja tangan, ya baru tidak digosok. Nah, itu bukan mencuci namanya. Tapi apa namanya? Ya membasahi. Itu namanya membasahi, bukan mencuci. Jadi harus dicuci. Adapun mengusap, ya mengusap itu sekedar membasahi tangan saja, dibasahi. Kemudian diusapkan ke kepala, dan tidak harus ada yang menetes, karena memang pada dasarnya dia adalah mengusap. Ya, jadi intinya adalah mengusap itu dengan jumlah air yang sedikit, sekedar tangan kita basah, kemudian mengusap anggota wudhu yang harus diusap, yaitu bagian kepala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah pada saat berwudhu dan mencuci anggota wudhu itu harus mencuci semua ya anggota wudhu tersebut. Misalnya ketika mencuci wajah, maka mencuci wajah secara keseluruhan. Dan di sini kita harus mengetahui yang manakah yang dimaksud dengan wajah. Ya. Dan yang dimaksud dengan wajah adalah alladzi nuwajiu bihi indal mukhatabah. Wajah adalah yang terlihat pada saat kita sedang bercakap dengan orang lain. Ya. Dan batasnya adalah ya bagian atas, bagian tumbuhnya rambut, kemudian bagian bawah sampai ke dagu kita, dagu di bagian bawah sini, ya tidak sampai ke leher, tapi sampai ke dagu saja. Kemudian bagian samping sampai ke telinga, ya telinga kanan dan juga telinga kiri. Dan ini harus dicuci secara sempurna. Jangan sekadar iya begini, ada yang begini saja. Ya. Ini tidak sah wudunya, karena tidak mencuci bagian sini dan juga bagian sini. Jadi pada saat mencuci wajah harus ya dicuci secara keseluruhan wajah kita ini, ya, supaya benar-benar wudhu kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat mencuci tangan, maka mencuci tangan sampai ke siku. Artinya adalah siku juga masuk bagian yang harus dicuci. Bukan sebelum siku, tapi siku itu masuk bagian dari anggota wudhu yang harus dicuci. Nanti ya terserah kita, boleh dari siku sampai ke jari-jari, boleh juga dari jari-jari sampai ke siku, ya tidak ada masalah. Jadi dua-duanya boleh, dan kita mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Kemudian untuk kaki, ya kaki kita mencuci sampai ke mata kaki. Jadi mata kaki itu masuk bagian dari anggota wudhu yang harus dicuci. Jadi bukan cuma sekedar telapak kaki saja dan punggung kaki, tapi ya kedua mata kaki juga harus terkena air dan harus dicuci. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari hadis ini ada sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat sunnah setelah berwudu. Ya, salat sunnah wudu namanya. Salat sunnah wudu. Yang dimana kata Rasulullah, ya barang siapa yang berwudu sesuai dengan wudu yang
dikerjakan oleh Rasulullah sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kemudian sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini disebut dengan sholat sunnah wudu, yang suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, amalan apakah yang kamu kerjakan sampai saya mendengarkan suara sendalmu di surga?" Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada amalan yang paling saya harapkan mendapatkan ganjaran yang seperti itu kecuali tidaklah saya berhadas kemudian berwudu, setelah berwudu saya selalu sholat 2 rakaat." Dan Rasulullah mengatakan itulah amalan yang menyebabkan kamu mendapatkan kedudukan yang seperti itu. Dan ini adalah sunnah yang sering kita tinggalkan. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini ada namanya at-tasyriku fin niyah. Ada namanya at-tasyriku fin niyah. Artinya adalah menggabungkan niat. Dan ada beberapa ibadah yang boleh kita gabungkan antara satu dengan yang lain. Dengan satu ibadah namun dengan 2 niat, bahkan dengan 3 niat, bahkan lebih. Dan akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Orang yang berwudu misalnya di luar, kemudian masuk ke masjid setelah azan, sebelum iqamah, maka dia boleh sholat 2 rakaat dengan 3 niat sekaligus. Dia berniat tahiyatul masjid, dia berniat sholat sunnah wudu, dan dia berniat sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah sebelum sholat wajib. Maka dengan 2 rakaat yang dia kerjakan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 pahala sholat. Dan ini keutamaannya ketika kita berilmu, ketika kita mengetahui. Dengan ibadah yang tidak terlalu banyak, dengan waktu yang tidak terlalu banyak, kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan masalah haji. Ketika seseorang berhaji, boleh menggabungkan niat antara tawaful wada dengan tawaf ifadah. Ini bagi yang pernah haji. Jadi ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib. Tawaf ifadah hukumnya rukun, di atasnya lagi wajib. Namun kedua niat ini boleh digabungkan. Jadi tawafnya 1 kali, yaitu 7 kali berputar, tapi dengan 2 niat. Dia niatkan sebagai tawaf ifadah, dia niatkan juga sebagai tawaf wada. Nah, kalau seperti ini, maka tenaganya akan lebih terjaga. Kemudian juga akan mengurangi kepadatan pada saat orang bertawaf. Karena kalau semuanya harus melakukan sebanyak 2 kali, tawaf ifadah dulu, kemudian tawaf wada lagi, maka akan semakin padat. Tapi ketika kita mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah tersebut bisa digabungkan niatnya, maka akan membantu diri kita dan juga membantu orang lain. Dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa digabungkan antara ibadah tersebut dengan ibadah yang lain, yang di dalam bahasa fikih disebut dengan at-tasyriku fin niyah. Kemudian hadis yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akfa'a 'ala yadayhi min at-taur fa ghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fi at-taur famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafatin thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fa ghasala yadayhi marratayn ila al-mirfaqain thumma adkhala yadahu fa masaha rasahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi wa fi riwayatin bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Hadis yang cukup panjang juga,
yang dimana yang disebutkan di dalam hadis ini hampir sama dengan yang disebutkan pada hadis sebelumnya. Cuman ya kita menyebutkan faidah yang baru saja. Ya, adapun faidah-faidah yang lain yang sama tidak kita ulangi lagi. Yang kita sebutkan faidah yang baru dari hadis ini adalah tentang tata cara Rasulullah SAW ketika mengusap kepalanya. Ya, karena pada hadis yang sebelumnya tidak disebutkan, tidak dijelaskan bagaimana tata caranya Rasulullah ketika mengusap kepala. Dan pada hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengusap kepala, beliau fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Ya, beliau mulai dari kepala bagian depan, dari ubun-ubun diusap sampai ke belakang, ya, sampai ke belakang. Dan pada riwayat yang lain ya, disebutkan bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada minhu. Ya, mulai dari depan sampai ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dikembalikan lagi ke depan. Ini ya tata cara yang disebutkan oleh sahabat ini, bahwasanya demikianlah tata caranya Rasulullah SAW ketika berwudu dan ketika mengusap kepala. Lalu kenapa dalam kedua hadis ini tidak disebutkan mengusap telinga? Pada kedua hadis ini tidak disebutkan mengusap telinga, yang disebutkan cuma mengusap kepala. Itu karena ya telinga itu merupakan bagian dari kepala. Jadi kalau sudah disebutkan mengusap kepala, maka sudah masuk di dalamnya mengusap telinga. Jadi telinga juga tidak dicuci tapi diusap. Jadi pada saat mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, kemudian kita membawanya ke telinga kita diusap. Dan ini juga satu kali, ya, mengusap itu satu kali. Ini adalah sunnahnya. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika berwudu ya dengan diusap bagian depan saja sini? Kalau yang diusap adalah jidatnya saja, jidatnya sini, maka tidak sah wudunya. Tapi kalau yang diusap rambutnya di sini, maka sudah sah wudunya. Kalau sudah mengusap sebagian dari kepalanya, maka itu sudah sah wudunya. Adapun masalah sunnahnya, maka yang lebih afdolnya adalah dengan mengusap seluruh kepala. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi ya harus diperhatikan. Jangan sampai berwudu cuman ya jidatnya saja di sini. Ini salah, keliru. Tapi kalau di atas sedikit kena rambutnya, maka sudah sah. Tapi ya belum melakukan sebagaimana ya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya adalah an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk memulai ketika menggunakan sandal dengan bagian yang kanan. Ya, ketika memakai sandal dimulai dengan kaki kanan. Wa tarajjulihi, dan ketika bersisir ya disisir dulu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Wa tahurihi, dan pada saat Rasulullah bersuci, apakah berwudu ataukah bertayammum ataukah mandi wajib atau membersihkan najis, maka Rasulullah menyukai untuk memulainya dengan yang sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada semua perkara-perkara Rasulullah itu Rasulullah menyukai untuk memulai dengan yang sebelah kanan, yang sebelah kanan. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ada beberapa perkara-perkara yang dikecualikan, seperti ketika masuk WC, ya, maka sunnahnya adalah dengan mendahulukan kaki kiri. Dan ketika ya keluar dari masjid, ya kita mendahulukan kaki kiri. Keluar dari rumah mendahulukan kaki kiri. Dan pada hal-hal yang sifatnya membersihkan najis atau yang semisalnya, maka itu
ya sunnahnya adalah dengan menggunakan yang kiri. Adapun hal-hal yang sifatnya baik dan memuliakan diri kita atau memuliakan orang lain, maka sunnahnya adalah dengan menggunakan yang kanan. Dan juga kalau ya kita bertanya, bagusnya kalau kita mendahulukan yang sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Dan ketika kita salaman, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Ya kalau kita juga menyapa, mungkin bagusnya sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri, dan seterusnya. Maka ya begitu pula kita membagikan makanan dari sebelah kanan dulu. Kalau tidak ada bagiannya sebelah kiri, ya urusannya. Yang jelas sebelah kanan dulu. Begitu pula dengan soft yang lebih afdal adalah yang kanan, lebih baik daripada yang kiri. Tapi bukan berarti ya kita penuh dulu sebelah kanan baru sebelah kiri. Ya tidak. Tapi kalau misalnya softnya sudah berimbang, kita masuk, maka lebih afdal kita mengisi yang sebelah kanan. Ya kalau softnya berimbang. Tapi kalau softnya tidak berimbang, maka lebih afdal kita ya mengisi yang lebih kurang, ya untuk menyeimbangkan soft tersebut. Dan pada perkara-perkara yang lain yang baik, maka kita ya disunnahkan untuk mendahulukan dengan yang sebelah kanan. Kemudian hadis yang berikutnya ya, adalah An-Nu'aim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan kondisi ghurran muhajjalin. Artinya semua anggota wudunya itu akan bercahaya. Ya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Semua anggota tubuhnya, anggota wudunya akan bercahaya. Ya, dan ini merupakan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang ya bisa memungkinkan baginya untuk memperpanjang cahayanya, maka hendaknya dia melakukannya. Maksudnya memperpanjang cahayanya di sini adalah ya ketika kita berwudu, kita menambahkan sedikit dari ya batas yang seharusnya. Misalnya kalau batasnya tangan adalah sampai ke siku, ya ditambah naik sedikit, ya sedikit saja. Kalau batasnya sampai ke mata kaki, ya kita naikkan lagi sedikit, ya supaya cahayanya itu bertambah pada hari kiamat. Ya, ini maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian, ya kita juga jangan memahami dengan pemahaman yang berlebihan. Ya. Jangan sampai ya kalau begitu supaya cahayanya banyak sampai ke sini saja. Atau pada saat mencuci kaki sampai ke paha. Ya, ini berlebihan. Dan tidak seperti ini caranya para sahabat memahami. Tidak ada di antara para sahabat itu yang ketika berwudu sampai ke ketiaknya atau sampai ke pahanya, tidak ada. Ya, padahal mereka mengetahui hadis ini karena ya harus menggabungkan antara dalil dengan dalil yang lain. Karena di dalam ya, hadis yang lain juga kita diperintahkan untuk ya menggunakan air yang tidak berlebih-lebihan pada saat berwudu. Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah itu ya berwudu dengan bimuddin, dengan satu mud air, ya sekitar 1 liter ya, atau kurang dari 1 liter ya, dengan satu mud. Artinya pada saat berwudu jangan sampai kita ya terlalu boros menggunakan air. Meskipun kita berada di tempat yang banyak air, ya tidak boleh juga ya berwudu sampai berlebih-lebihan. Dan ketika Rasulullah mandinya cuma menggunakan 1 sok, ya 1 sok 4 mud, ya sedikit, tidak banyak. Kalau kita mandinya ya biasa 1 kolam, ya, 1 kolam habis. Taib. Kemudian ya kita pindah ke tema yang lain, yaitu adab-adab ketika kita masuk ke dalam kamar kecil. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas bin Malik
ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau masuk ke dalam kamar kecil, maka beliau akan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ya saya berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Ya. Dari hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menarik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang kesempurnaan agama Islam, di mana di dalam agama kita tidak sekedar mengatur masalah bagaimana jual beli yang benar, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, bagaimana hubungan antara seorang suami kepada istrinya, tidak. Tapi pada perkara yang kita anggap sebagai perkara yang biasa, perkara yang sepele, juga dijelaskan di dalam agama kita, yaitu tentang adab-adab ketika mau masuk ke dalam kamar kecil. Dan adab yang disebutkan di sini adalah tentang doa yang kita sebutkan, yang kita baca sebelum kita masuk ke dalam kamar kecil. Dan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini saya sudah menyempurnakan agama ini untuk kalian. Dan sabda Rasulullah kepada para sahabatnya, taraktukum alal mahjatil bayda lailuha kanahariha, saya meninggalkan kalian dalam kondisi sudah terang benderang, malamnya itu seperti siang hari. Artinya ya tidak ada lagi ya perkara di dalam agama kita ini yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali sudah dijelaskan, tidak ada keburukan kecuali sudah kita diperingatkan untuk tidak mendekatinya. Maka kalau ada hal-hal yang kita tidak ketahui, itu bukan berarti ada yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis, tapi yang lemah adalah kita sendiri yang lemah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang berilmu ketika kamu tidak mengetahui. Ya, karena Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', dia merupakan penjelasan terhadap segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Maka Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW adalah penjelasan yang sangat sempurna. Tinggal kita bagaimana mempelajarinya dengan baik, dengan teliti, dengan detail dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwasanya kamar mandi atau toilet atau kamar kecil itu merupakan tempat tinggalnya syaitan, ya, tempat tinggalnya syaitan. Dan syaitan suka bertempat tinggal pada tempat-tempat yang kotor. Salah satunya adalah kamar kecil. Olehnya, karena kita mau masuk ke dalam rumahnya, tempat tinggalnya, maka diantara sunnahnya, adabnya adalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Karena kita tidak tahu, kita tidak melihat jin, boleh jadi kita mengincinginya, boleh jadi kita menyiramnya dengan air panas, boleh jadi kita melakukan hal-hal yang mengganggunya sehingga dia membalas, sehingga dia balik mengganggu kita. Namun ketika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari kita dan menjaga kita dari mereka. Itulah pentingnya ya berzikir, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak dengan mata kita, namun mereka melihat kita. Dan diantara fungsinya juga doa tersebut adalah karena ketika kita masuk ke dalam kamar kecil, pada umumnya kita akan membuka aurat kita, dan otomatis kita tidak mau kalau aurat kita itu dilihat oleh orang lain, apalagi jin, ya, tidak mau. Ya, maka doa yang diucapkan tersebut salah satu fungsinya adalah supaya ya kita tidak terlihat oleh mereka pada saat kita yang menampakkan aurat kita. Sama juga dengan untuk yang suami istri ketika ingin ya, berhubungan, maka disunnahkan untuk membaca doa. Supaya kenapa? Supaya jin tersebut tidak ikut ya bersama dengan dia ketika dia berhubungan dengan istrinya. Dan ketika dia tidak membacanya, maka jin juga akan ikut bersamanya, dan pasti tidak ada yang mau, ya, tidak ada yang mau. Sama juga ketika makan, kita makan, tidak mau kita makan
ada juga jin yang ikut bersama kita makan. Ya, supaya tidak makan jin bersama dengan kita, maka kita baca basmalah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya adalah An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Rasulullah bersabda, jika kalian buang hajat di kamar kecil, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Baik itu buang air kecil atau buang air besar, maka haram hukumnya kita buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, jadi ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya, dan alhamdulillah ya kalau rumah-rumah sudah ya disetting toiletnya itu sudah tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, karena ini sesuatu yang dilarang. Dan beliau mengatakan bahwasanya faqadimna syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bah. Dan pada saat kami datang ke Syam, kita mendapati bahwasanya toilet-toilet itu dibangun dengan menghadap ke buniyat nahwal ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Makanya mereka ya karena tidak ada lagi pilihan yang lain, nanharifu wa nastaghfirullah, maka kami ya melenceng sedikit ya karena ini sudah tersetting seperti itu ya, maka ya melenceng sedikit diserongkan sedikit badannya ya supaya tidak jatuh pada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ya pada saat kita misalnya mendapati ada bangunan yang seperti itu dan kita harus buang hajat di sana ya dan menghadap kiblat settingannya, maka kita harus menyerong sedikit ya, dan setelah itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak sempurna ya, tidak sempurna kita berpaling dari Ka'bah tersebut. Nah, dan di sini ada khilaf di antara ulama tentang hukum ketika kita berada di dalam ruangan. Karena ada juga hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya dia pernah manjat rumahnya Hafsah, istrinya Rasulullah. Ya, Hafsah itu adalah saudaranya Abdullah bin Umar dan dia merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah." Dan saya melihat Nabi sedang buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Artinya bertentangan dengan hadis yang tadi. Karena Abdullah bin Umar melihat Rasulullah tanpa sengaja, melihat Rasulullah buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Dan ini bertentangan dengan hadis yang disebutkan tadi. Sehingga sebagian ulama menggabungkan kedua hadis ini dan mengatakan bahwasanya larangan pada hadis yang pertama itu ketika di tempat yang terbuka, tidak ada dindingnya. Kalau tidak ada dindingnya maka dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau ada dindingnya maka boleh, ada keringanan karena ada pembatasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama yang lain diantaranya adalah Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim dan juga Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya, sama saja di tempat yang terbuka atau di tempat tertutup sama-sama haram. Lalu bagaimana mereka memahami hadis ini? Kata mereka bahwasanya ketika terjadi perbedaan antara perbuatan Rasulullah dengan perkataan Rasulullah, maka kita mendahulukan perkataan daripada perbuatan. Kenapa demikian? Karena perkataan dalilnya lebih kuat daripada perbuatan. Kalau perbuatan itu kadang-kadang ada penafsiran-penafsiran yang lain. Misalnya ada uzurnya yang kita tidak tahu, atau mungkin merupakan sebuah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak tahu, yang dimana ya ada beberapa kekhususan bagi Rasulullah yang tidak diberikan kepada umatnya. Ya, Rasulullah boleh menikah lebih dari 4 wanita, umatnya tidak boleh. Rasulullah boleh puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka, puasa wisol, umatnya tidak boleh. Ya, maka perbuatan Rasulullah ketika ada yang bertentangan dengan perkataan Rasulullah,
maka kita mendahulukan perkataan karena dalil pada perkataan lebih kuat daripada dalil pada perbuatan. Dan ini yang lebih kuat, wallahu taala a'lam. Hadis yang terakhir ya, adalah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfayn fagharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Jadi Abdullah bin Abbas ia pernah berjalan bersama dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain di dua kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka berdua sedang diazab oleh malaikat ya. Dan mereka tidaklah diazab pada hal-hal yang mereka anggap dosa yang besar. Mereka menganggap ya dosa yang mereka lakukan itu adalah dosa yang kecil, dosa yang sepele, perkara yang biasa. Adapun salah satunya adalah dia ya ketika buang air kecil maka dia tidak menjaga dirinya dari ya percikan dari buang air kecil tersebut sehingga mengenai pakaiannya atau tidak membersihkan afwan kemaluannya setelah berwudu ya, maka semuanya masuk di dalam hadis ini dan dia menganggap ini sesuatu yang biasa, sesuatu yang ya tidak ada dosa di baliknya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengadu domba ya, dia suka datang ke sini, dia mengatakan, ya fulan itu tidak suka sama kamu. Ya, datang lagi ke sana, fulan itu tidak suka sama kamu. Akhirnya mereka bermusuhan. Ini adalah namimah, mengadu domba. Ya, kemudian Rasulullah mengambil ya, sebuah tangkai yang masih basah, dibelah dua, ya, masing-masing ditancapkan di dua kuburan tersebut. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini? Rasul mengatakan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab mereka selama tangkai tersebut belum kering. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kadang-kadang ya ada hal-hal yang kita pandang sepele, kita pandang biasa, tapi ternyata dia sesuatu yang berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah buang air kecil ini. Ya, karena konsekuensinya berat. Ketika seseorang misalnya sholat dengan menggunakan pakaian yang bernajis, ya maka sholatnya tidak diterima. Dan ini yang berat, konsekuensinya yang berat. Perbuatannya mungkin biasa, tapi konsekuensi dari perbuatan tersebut yang luar biasa. Karena berkaitan dengan diterima tidaknya sholatnya. Begitu pula dengan namimah, mengadu domba karena dia memecah belah ya, kesatuan umat Islam. Kemudian faedah yang terakhir adalah ya bahwasanya jangan kita memahami bahwasanya hadis ini menunjukkan ya sundahnya kita menanam pohon di kuburan ya, karena ini terjadi di beberapa tempat ya, orang menanam ada pohon-pohon tertentu ditanam dengan tujuan supaya diringankan azabnya penghuni kubur ini karena berdasarkan dalil ini. Nah, ini adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena masalah gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang diazab di alam kubur atau tidak, siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Kita tidak boleh mengatakan, iya ini kayaknya penghuni kubur ini diazab ini. Ya tidak boleh. Ini masalah akidah, masalah gaib. Ya, dan masalah gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah mengetahuinya berdasarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberitahukan beberapa perkara gaibnya kepada nabi-nabinya. Ya, di antaranya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya demikian, ya karena waktu juga sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.